yakin nggak membunuh orang Islam masuk surga? Yakin nggak ngebom masjid masuk surga? Saya menduga orang yang bikin masjid, yang meramaikan masjid, betul, itu yang mungkin masuk surga. Yang membunuh orang masuk surga? Enggak. Yang menghidupi orang, yang mencintai orang, yang ngasih makan orang, itu yang masuk surga dong. Gimana lagi? Masa surga diberi dengan darah? Sampai sekarang Kapolsek kota itu punggungnya cacat akhirnya karena dibom kan. Bangga gitu kan. Ini dari mana datangnya saya nggak paham. Oke, yang penting pertengkaran antar sekte, antar mazhab, antar agama selesai. Ke depan yuk kita bangun Indonesia yang damai. Islam selamat tadi itu kan begitu. Islam kan selamat. Al-Islam salama, al-iman al-aman, al-ihsan kebersamaan, kok seberapa lagi. Nah, itulah makanya kembali Islam yang kita pelajari ini, Islam sudah berproses budaya, ya kan, sampai abad ke-12. Ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh Holocaust dan Genghis Khan, nyungsep sampai sekarang Islam belum pernah bangkit lagi. Tetapi hukum fikih yang dibuat itu ada grand design para penguasa-penguasa yang diktator itu. Ada ketidakjujuran dalam penyusunan hukum fikih. Sampai sekarang di dunia para ulama nih dikeleknya penguasa, betul nggak? Betul nggak? Yang rewel-rewel kasih mobil, diem nggak? Yang lawan masuk penjara, masuk nggak? Masuk. Ini korbannya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal di penjara sampai gempor karena ngelawan penguasa. Itu persoalan. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran ada perintah Allah berulang-ulang setiap halaman. Kalau aqimus sholah hanya sekali dua kali, betul nggak? Ada kalimat yang berulang-ulang, anfiqu tau'an au karha. Ayat pertama Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak setiap halaman. Kenapa di kitab fikih tidak ada bab infak? Saya jawab dulu. Betul nggak? Infak ini uang rakyat dikumpulkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara, namanya RAPBN. Kalau itu dibikin fikih, nanti raja nggak boleh ngatur. Udah jangan bicara itu urusan saya. Paham nggak? Dan raja-raja itu kan diktator, harus tahu semuanya. Jadi artinya apa? Ya itulah makanya sejak kapan Islam disempitkan? Itu pada abad ke-8. Ketika orang-orang Islam yang rasional, orang-orang Mu'tazilah, ya kan gitu, yang serba logika, itu punya kekuatan bisa menggoyang negara. Maka dibuat isu, semua peristiwa politik adalah artifisial semuanya ini. Dibuat isu kasus kemakhlukan Al-Quran. Mu'tazilah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini Quran itu bukan makhluk, Quran itu qadim. Isu itu diangkat sampai orang Mu'tazilah dibunuh-bunuhin. Pasti politik. Paham nggak? Nah, ketika yang jadi raja Mu'tazilah, Ahli Sunnah dibantai. Nah, itulah makanya raja-raja ini ikut campur urusan akidah, urusan sholat. Ngapain? Makanya para ulama itu kemudian mereka itu, ya kalau sekarang demo lah kan, mengusulkan, wahai raja-raja, kamu ini bukan ahli agama, nggak usah ngurusin agama, ngurusin Quran, ngurusin sholat, ngapain? Sudah kamu mah urusannya urusan politik, urusan kemakmuran, kan begitu? Nah, kamu ini umaro, ngurusin politik, agama yang ngurusi ulama, makanya kami yang ngurusi ulama.
Maka sejak itulah muncul ide pembagian kekuasaan namanya umaro, pemerintah, dan ulama. Sampai sekarang kan, alhamdulillah. Ya sudah, Menteri Presiden mah memfasilitasi saja, nggak usah ikut-ikut urusan agama. Masih paham juga kiai pada, betul nggak? Paham mana Menteri BUMN sama kiai? Ya masih Menteri kiai udah tinggal datang ke kiai, pakai bagaimana caranya, udah mau kasih bantu apa silakan, itu aja. Nah, itulah makanya jadi kita sendiri sekarang untuk mencari Islam yang otentik seperti apa, itu kan menjadi masalah lagi. Kalau ada orang kritis, akhirnya dihalalkan darahnya lagi, ya, begitu persoalannya. Ada orang yang mengeluarkan Al-Quran, geger lagi, di demo lagi, dibubarkan pengajiannya. Betul nggak? Ya terjadi.